ayat. Saya mengingatkan kembali bahwa di ayat-ayat dari surat Shad dari 1 sampai 29 memperlihatkan bahwa pada saat-saat itu betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada umat manusia yang waktu itu belegug alias jahiliyah tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, tentang contoh-contoh manusia, ada yang soleh, ada yang zalim, tentang peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi kepada orang-orang yang zalim dimusnahkan dan kepada orang-orang yang soleh diselamatkan. Contoh-contoh teladannya dan kaum-kaumnya disebutkan dari kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, sampai Nabi Saleh dan Nabi Suhaib. Ya, insya Allah kita termasuk yang mudah-mudahan mengambil pelajaran. Termasuk contoh perilaku dari Nabi Daud alaihi salam yang waktu itu istrinya sudah 99 tetapi dia ingin mempersunting istri orang sehingga orang yang namanya suaminya itu disuruh bertugas dan diberi tugasnya yang suaminya itu tidak mampu dan pasti terbunuh. Akhirnya benar-benar terbunuh. Karena apa? Ada udang di balik mentega. Gitu ya. Ada ulang di balik batu. Begitu suaminya terbunuh, kan istrinya pasti nangis. Nah, ada Aa Daud. Pas Aa Daud itu begitu, ya istrinya mau lah. Gitu. Apalagi menjadi istri Aa Daud. Dan kemudian dinikahi. Tetapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Daud dengan cara apa? Mendatangkan ada 2 orang yang loncat pagar ketika Nabi Daud berada di dalam istana. Karena tidak diizinkan oleh para penggawa. Dia loncat pagar yang 2 orang itu. Kok bisa loncat pagar? Karena di luar tidak kelihatan oleh orang lain. Begitu masuk ke dalam pagar, dia jadi kelihatan oleh Nabi Daud. Siapa mereka? Itulah para malaikat yang memerankan menjadi seorang yang punya domba 99 dan 1 orang lagi punya domba 1 ekor. Yang punya 99 ini penganut mazhab sarakah nomik. Karena ini kayak sarakah nomik, Bu. Dari yang punya 99 itu ingin memiliki dari yang punya 1 domba. Dan akhirnya apa? Berhasil nggak, Bu? Berhasil. Tapi kedua-duanya datang kepada Nabi Daud meminta untuk, hey Nabi Allah Daud alaihissalam, bagaimana nih? Dia itu punya 99 domba, tapi ingin merebut dombaku. Terus gimana? Ya dia paksa direbut. Nah, dengan caranya dia. Nah, kemudian Nabi Daud, gimana, Bu? Mau mengadili. Kalau mengadili itu kan harus orang adil, Bu ya. Ya kalau tidak adil, sekarang kalau di pengadilan ada orang tidak adil, mundurlah gitu, Bu ya. Kenapa? Nggak bakal bisa adil, Bu. Orang yang tidak adil tapi ini yang mengadili. Nah, Nabi Daud itu ingin mengadili. Nah, ternyata nggak bisa, Bu. Kenapa? Langsung kasih liran. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, kata Nabi Daud. Itu berarti aku yang udah punya 99 bini, pilihan cantik-cantik, model, wah pokoknya manukara itu punya pemajikan raja, ternyata merebut istri orang. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud tobat. Nah, ketika kita membaca ayat tentang sujud tobatnya Nabi Daud, maka kita sujud tilawah. Bisa jadi kita juga sok siga kitu, sok ngarebut hak batur, sok sanajan manehna geus boga kebon sahektar, hayang ditambahan 10 meter, sabab naon kagok keur jalan. Pakai kagok punya gitu ya. Masa gitu, Bu? Teu da Ibu macan boga tanah sahektar masalahnya Ibu ya. Tapi kalau beunghar siga nama urang oge anger, Bu. Beuki lila teh beuki rakus. Makanya rakus bin serakah kata Pak Prabowo presiden kita. Masa sebelum saya itu ada penganut ekonomi sarakah nomi. Rakyat dipajakan gede-gede tapi nu maraling diantepkeun. Alhamdulillah ayeuna mah di zaman sekarang mudah-mudahan beliau juga
istiqamah ya dan tamat menjadi presiden sampai dengan periodenya, tidak ada yang mempecundangi ya, dihabisin semua koruptor-koruptornya, termasuk kalaupun ada gubernurnya, gubernur yang kabagian tina duit hasil tina tambang, bisa gede ibunya tinggal lewengkenya jadi penghuni penjara suka miskin. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang bagaimana kisah dari berikutnya surat Syad ini. Ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Kita ketemu Bapak Ibu ayat ke-30 surat Syad. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Juga diikuti dari sahabat-sahabat kita, ada Kang Dudung ya, di Kota Bandung, Teh Ira di Kota Bandung, kemudian Kang Ahmad di Kota Bandung, Kang Agus Jafar Sidik di Tasikmalaya, Teh Kang Irwan di Kota Bandung, Teh Yulia di Tasikmalaya, Teh Irin di Cirebon Kaneman, dan Ibu Hilda di Cirebon Kasepuhan. Kang Indra dari Radio Jelait FM dan Ibu Eis di Sumedang. Yuk kita sama-sama berjamaah membaca ayat ke-30 surat Syad. Wa wahabna Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. ووهبنا لداود سليمان نعم عبد إنه إذ أواب عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى يورد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق. ردوها علي غضب مسحا بالسوق وأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتنا سليمان وألقينا كرسيه جسدا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد
ba'di innaka antal wahhab. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Fasajjarna lahur riyaha ghairi bi amrihi ruzqan haitsu والشياطين كل بناء وغواص wasayatina kulla banan banna آخرين مقرنين في الأصفاد wa akharina muqarronina fil asfad أطاعونا فامنن أو أمسك بغير حساب hadza asawna famnan au amsik bighairi hisab وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب inna lahu innana azalfa wa hunna ma'ab واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب wadqul abdana ayyuba idh nada rabbahu anis masatin syaitona اركض برجلك هذا مغتسل بارد وسراب urqas birika hadha muqassarun فهبنا له baridun أهله ومثلهم معهم مة منا وذكرى لأولي الألباب wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra lil albab خذ li ulil بيدك albab ضغطا فاضرب به ولا تحنث khudh biyadika safasrib bihi wa وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب inna wajadnahu sabiran ni'matabdu innahu wawwab واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqubu awli aidi wal absor lagi
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكروا عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي أبدي أسرى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أسرناهم بخالصة وإنه القرداد عدنا لمن المصطفين الأحبيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأحيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من وذلك الأخيار وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر وإن للمتقين جنات لحسن عدن مفتحة لهم الأبواب مآب مفتحة متكئين لهم فيها يدعون فيها بها بفاكهة كثيرة وسراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة ويعلم وسرور قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما يوعدون ليوم الحساب هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا رزقنا ما له من نفاد من صدق الله نفاد العظيم. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah nikmat Bapak Ibu ya, yang rencananya 11 ayat, jadinya berapa ayat Bu? 25 ayat. Itulah kata Bu Edi, kalau yang namanya nikmat ini pengen tambo cie, tambo cie, tambo cie. Ya, tambah lagi dari yang rencananya 11 menjadi 25 ayat. Itulah namanya kenikmatan yang berkah. Ya, bukan serakah Bapak Ibu. Kalau tadinya 11 ayat kemudian jadi 25 ayat, itu namanya berkah. Jadi berkah dan serakah itu sama-sama nambah, tapi nu hiji menambah karena nafsu birahi atau nafsu dari hasrat diri, syahwat. Tapi kalau yang satu mah berkah karena apa? Karena dalam rahmat Allah. Gitu ya.
Yang tadinya 25 pengennya bisa nepi ka 11 menges, nah itu malah nat Bu ya. Tapi kalau yang pengennya tadinya 11 kemudian mampu sampai 25, mudah-mudahan itu ciri bahwa kita ini bahagia. Bisa ataupun tidak bukan ukuran ya. Sekali lagi, bisa atau tidak dalam membaca Al-Qur'an bagi Allah bukan ukuran. Kata Nabi, yang pintar baca Qur'annya bagus, yang tidak pintar juga bagus, yang lancar pahalanya juga lancar, yang tidak lancar pahalanya tetap lancar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yang nggak bisa, yang macet-macet, yang megap-megap, jangan berhenti, lanjutkan. Mudah-mudahan kalau tetap megap-megap, matinya juga dalam keadaan baca Quran megap-megap. Yang repot itu sudah merasa pintar, sudah merasa bisa, pas mati megap-megap. Kira-kira memilih yang mana Bapak Ibu? Megap-megap terus-terusan atau bagus lancar terus mati megap-megap? Perasaan mahalim ya Gusti hayang teuing lancar. Allahu Akbar ya, ketika kita dalam keadaan nafas kita terakhir keluar dari kerongkongan kita. Sudah cenah jarang ayeuna mah ya mau teu jarang gimana, orang sudah mati sudah koma cuma dipaksa oleh alat kan gitunya sampai mati. Jadi saya sarankan Bu, kalau yang sudah mau mati, berkali kaget punya, yang sudah mau mati, nggak usah ke rumah sakit, pasti mati. Ah, tapi kan kita ikhtiar, bukan masalah ikhtiar, IDD itu sehingga mereka ngelingakan. Sekarang jarang orang yang ketika meninggal dunia disaksikan oleh anak istri atau keluarganya, jarang. Kenapa? Tiba-tiba anak istrinya menunggu aja di luar. Begitu dibuka pintunya, keluarga Pak Uum, kami sudah berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. Terus tunyung jelema nu ngomong gitu teh Bu. Berusaha, memang kehendak Tuhan nggak bisa dilawan punya. Jadi yuk kita, tapi kalau model-model masih gelis kene gitunya, siga tela gitunya, lamun gering, kancang buat rumah sakit lah. Antep cek pada dede, kayak gesina, iya wes cenah ini, itu punya gancang ubaran lebar pada dede, nggak bisa anu nyanak. Ya, baik Bapak Ibu, kita setelahnya membaca, kita berharap bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan yang salahnya, yang kelirunya, dan pasti banyak yang salah dan keliru, mudah-mudahan Allah mengampuni, dan pasti Allah mengampuni kalau kita bertobat sebenar-benarnya. Dan kita bermohon diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Ya, mari kita lihat apa artinya dari ayat ke-30 sampai ke ayat berapa tadi Bu? 54 surat short ini dengan memanfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir. Ya, sekali lagi ditanya terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia karena kita tidak paham bahasa Arab. Ya. Baik, mulai dari ayat ke-30. Dan kami karuniakan Sulaiman. Maksudnya Nabi Sulaiman dikaruniakan kepada Nabi Daud. Artinya dari hasil pernikahan tadi, ya, yang Nabi Daud kemudian punya istri jadi ke-100, kemudian lahirlah anak laki-laki, namanya diberi nama Sulaiman, ya, alaihis salam. Jadi Sulaiman ini anaknya Nabi Daud. Jadi lamun Bapak Ibu manggihan ayah mall atau ayah supermarket namanya bin Daud, eta teh berarti ngaranna teh supermarket Sulaiman. Ya. Dalam ayat mangi supermarket bin Daud. Nah, di mana Bu kira-kira mun aya supermarket bin Daud? Di Mekah, Madinah, di Saudi, di dia oke ayah bin Daud, tapi di dia mah karena Kang Eman. Jadi waduh Kang Eman teh eta teh anak Mang Daud. Dia adalah sebaik-baik hamba. Jadi yang dimaksud Nabi Sulaiman ini adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Bapak Ibu ingat doa Nabi Sulaiman? Alhamdulillah. Rabbi aujini an askura nikmatak.
Terus anu teu bisa tong ilu punyam-punyam bu cicing we amin gitu ieu mah lamun punyam-punyam teu kudu dengekeun amin sebab itu teh Al-Qur'an osok itu bu osok aya di pengajian dangukeun terus karena orang yang mendengar Al-Qur'an akan mendapat rahmat kalau mendengarnya benar. Dia mah dibacakan doa, wecok miluan. Teu kudu amin, amin. Kayak bulan keur tawaf, keur sa'i, amin. Nah, tiba-tiba ibu teh apal eta doana teh, aya pembimbingna ngadoa, ibu mah cicing we. Amin. 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 Cukup. Nah, daripada milu wecok bari jeung teu jelas. Enak keur ucum jelema teu jelas, Bu. Keur ucum jelema noro wecok. Teu ngarti tapi ngomong. Gitu Bu, aya Bu. Ya lah. Kasub ibu sih ya teman. Ya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di saat berhenti dan cepat saat berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda. Sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku, lalu ia mengusap-usap kaki dan lehernya. Di ceritanya, Nabi Sulaiman itu resep karena kuda. Sampai suatu saat saking senangnya sama kuda, pohok, sholat mendi urang waktunya, saking resepna pada dek teh ngubah mobil, ngubah motor, nepi ka keur adan ge terus we tong we ngubah motor. Saat ibu tanya di dewe sok aya kitu nya geus adan geus komat kagok cenah kumah motor nya kitu pak Teguh. Padahal motorna teh butut pisan punya. Ya ge sarua Nabi Sulaiman itu saking senangnya sama kuda sampai lupa disebut lupa teh bukan berarti tidak ya, tapi apa yang menjadi kewajibannya jadi terbengkalai. Biasa Bu, nusuk boga harta mah semuanya bawaannya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang miskin, alhamdulillah mau lalai karena sholat. Sabab teu saeutik nu kaya malah lalai karena sholat. Mau apes mah, ya mau apes Bu. Geus mah miskin lalai sholat. Rek naon nu diandalkeun punya. Terus pamajikan ngan hiji ribu pisan punya, tapi daun bahasa ratus pamajikan nggak kalem gue punya. Terus Bu, cek Bu Edi, televisi Pak Edi hayang, ya tahun berarti cager ya, namun teu hayang berarti teu cager gitu ya. Alhamdulillah dan juga protes ya Pak Edi. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman diuji dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Jadi Nabi Sulaiman juga pernah sakit tergeletak di atas kursi. Kemudian dia bertobat dan dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Boleh nggak Bapak Ibu berdoa sesuatu yang luar biasa? Boleh nggak? Yang tidak mungkin menurut Ibu, boleh nggak berdoa? Kan suka ada ustadz atau ustazah yang ngajarin, tentunya Ibu ngadoa teh Allah hoyong mobil, ngadoa teh hoyong gitunya, yang lunas hutang gitunya punya, hutang negara maksudnya Bu, hutang bos. Nah, boleh nggak? Boleh. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Tiba-tiba suami yang digigirin yang serikan surga sia kelakuan jika gitu kan gitu. Atau suami berdoa, ya Allah, malam-malam ibu tidak diajak tidur, ibu tanya, lima contoh. Saya suka gitu. Ya Allah. Nah, pokoknya minta kepada Allah. Istrinya teh ngadangukeun, ibunya ngadangukeun. Nah, api sare. Nah, kadang geus ngadoa cek istrina teh, si bapak hayang itu aing nama ibadah gitu balik. So yang itu Bu. Lamun aya kitu berarti istrina bener kata itu. Ngelingan kanu jadi salaki. Harusnya bagaimana? Yuk barengan ku neneng gitunya. Jadi sholatnya bareng, ngadoanya bareng. Ingat Bapak Ibu,
Pernah nggak acung-acungkan tangan tadi malam tahajud bareng suami istri? Insya Allah nggak ngacung. Ya. Ada ibu ke pohon, yang lagi geus adan. Ya. Bapaknya mah komok, Bu ya. Mana can mani nih tadi geus junubnya gitu, Bu ya. Nah, amin gitu kayak lo, nyom mana sari rizki yo ceramah justru kertiris pahalana gede, Bu Siti gitu ya. Ya, ini saya sengaja kampanye biar lagi musim dingin ini sering mandi subuh. Ya, gimana caranya supaya mandi subuh? Paksa supaya mandi subuh. Gimana cara maksa mandi subuh badan? Junub. Jadi pasti kapaksa mandi subuh. Gitu ya. Cara dagus teu kuat tuh salakina lapor ke abdi kayak diajarin supaya kuat. Ya. Mungkin baris kan dia Bu. Ya. Mau diberi ramuan Bu abdi mah Bu. Dilatih we suruh baca ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah kuat. Ya. Jadi Pak Dede lamun hayang kuat, Pak Dede teh kudu maca ayat suci Al-Qur'an. Ya zal quwwatal matin. Ya Allah yang Maha memberikan kekuatan kan gitu ya. Berilah kekuatan kepadaku. Ajarkan Bu kata rogena Bu ya. Nah, dan kami tumbuhkan pula kepadanya kami tundukkan kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu inilah anugerah kami maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, kata Allah, dan tempat kembali yang baik. Jadi Nabi Sulaiman ini baik di dunia, baik juga di akhirat ketika kembali kepada Allah. Artinya Nabi Sulaiman soleh di dunia dan ahli surga. Enak nggak kira-kira Bu? Kalau seperti Nabi Sulaiman, loba kuda, benghar, pemajikan anak loba ente Nabi Sulaiman Bu. Loba. Sabar hiji. Nabi Sulaiman sabar hiji pemajikan Bu. Tong dibeja-beja ke bapaknya ibu. Dia bisa naburutan deh ibunya. Guys mana Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman gitu ya. Mani ibu alim ibu-ibu mah mun kadangu yang lalaki teh kawin deui leres Bu. Sieun diturutan ku cara oke. Nah, padahal teu naon atuh ibu nu penting mah jadi ahli surga. Punya. Nah, pasti sudah ngambek abdi mah biasa, biasa. Dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Ya, jadi Nabi Ayub apa Bu ujiannya? Sakit. Kemudian bagaimana cara menyembuhkannya? Mandi. Nah, kan Pak Tatang cerdas tuh. Jadi Bapak Ibu kalau lagi sakit, mandi pasti cager. Ya. Hah? Ya. Masalahnya kita mah banyak alasan. Gering teh sok mung mandi. Padahal mandi itu bikin segar. Ini ayatnya. Hanya masalahnya tong gege jeburan dari gering mandi usah. Kenapa kalau yang Pak Tatang dibawa ke rumah sakit cepat sembuh dibanding di rumah? Ada yang mandiin, ayam mengusap di imana, malah dicarekan ku salah, ku pamajikan. Jadi jangan kaget, Bu. Saya nggak kaget Bu kalau ada teman-teman yang sakit, yang dibawa ke rumah sakit, apalagi yang di rumah sakit yang bagus, cepat sembuhnya dibanding di rumah.